Dan kategori tindak pidana yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE jika muatannya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang penerapan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Itu nomor 154 tahun 2001, nomor KB /2/Romawi 6 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE pada tanggal 23 Juni 2021. Langsung saja ya kita kepada tema yang dibahas hari ini, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di sini disebutkan dalam redaksi pasal, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kita lihat pedoman implementasi penghinaan atau pencemaran nama baik itu. Yaitu yang pertama di sini adalah mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/Romawi 6 2008. Di sini pengertian penguatan penghinaan atau pencemaran baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pasal 310 KUHP merupakan delik yang menyerang kehormatan seseorang dengan menunjukkan sesuatu hal agar diketahui umum. Jadi di sini ada tujuannya adalah untuk diketahui umum ya. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Jadi di sini ada tuduhannya adalah tidak benar ya. Nah, sekarang kalau itu hal yang benar, maka di situ adalah bukan untuk menuduh ya, karena memang sesuatu yang sudah diketahui oleh khalayak umum. Dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU Romawi 6 2008 tadi dapat disimpulkan bukan suatu pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu jika muatan atau konten yang ditransmisikan atau disampaikan dan atau dapat diakses adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan atau kata-kata tidak pantas ya. Jadi cacian, ejekan atau kata-kata tidak pantas bukan masuk pada penghinaan dalam Undang-Undang ITE ini. Delik penghinaan ringan. Nah, untuk kategori cacian, ejekan, dan kata-kata tidak pantas dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP. Nah, yang ini sebagaimana menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ya, untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan putusan MK Nomor 50 PUU Romawi 6 2008 ya. Jadi kalau hanya sebagai ejekan atau kata tidak pantas, ini adalah masuk dalam penghinaan ringan. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Jadi contohnya umpama di situ dihina dengan kata koruptor. Nah, dengan proses perkara korupsinya masih berjalan. Nah, ini harus ditunggu dulu putusan pengadilan yang mengatakan bahwa terbukti dahulu kebenaran dari fakta tersebut. Di sini ada delik aduan absolut. Apa itu? Bahwa pidana pasal 27 ayat 3 yaitu pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE ada delik aduan absolut. Maka harus korban yang mengadukan kepada aparat penegak hukum. Ini ada pengecualinya, yaitu dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Jadi di sini harus ada pengaduan ya dari korban. Ketika tidak ada pengaduan dari korban, itu tidak bisa diajukan atau diproses. Pihak korban. Siapa pihak korban? Korban adalah sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Ya. Jadi jelas ini adalah orang perseorangan sebagai korban. Bagaimana fokus pemidanaannya? Jadi bukan dititik beratkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan dengan cara sengaja atau tulus atau dengan maksud
yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses suatu informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal supaya diketahui umum. Bagaimana kriteria supaya diketahui umum? Yaitu dapat dipersamakan dengan agar diketahui publik umum, atau publik itu sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Nah, jadi ini pengertian dari publik ya. Jadi kumpulan orang banyak atau sebagian besar tidak saling mengenal pun juga tidak dipermasalahkan. Kriteria supaya diketahui umum yang lain yaitu bahwa bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik ya, jadi di akun media sosial ya, dan ini bisa diakses oleh publik. Unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka, di mana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan. Siapapun bisa upload dan berbagai share keluar. Nah, ini dengan kata lain tanpa ada moderasi tertentu atau flow. Yang kita akan lihat apa yang termasuk bukan tindak pidana. Itu bukan kategori tindak pidana yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE jika muatannya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan ya. Jadi kalau muatannya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, ini bukan merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, yang juga bukan delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarluaskan atau disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas ya, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan. Pemberitaan yang merupakan kerja jurnalistik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers diperlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Pers tersebut, bukan menggunakan Undang-Undang ITE. Untuk kasus terkait pers perlu dilibatkan Dewan Pers atau melibatkan Dewan Pers. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang ITE, termasuk pasal 27 ayat 3 itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.